Sebagai negara dengan lebih dari 260 juta penduduk, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang menjadi pondasi moral, politik, sosial, dan etika negara ini. Dari kelima sila Pancasila dapat dijabarkan kembali menjadi nilai-nilai moral yang disebut dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila membahas tentang bagaimana individu dan masyarakat seharusnya berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Etika Pancasila menekankan keberagaman dalam agama dan mengajarkan rasa saling menghormati serta kerukunan antar umat beragama. Prinsip ini mengajarkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum Tuhan, keadilan, dan kasih sayang sesama manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan pentingnya menghargai martabat setiap individu dan memperlakukan semua orang secara adil dan beradab. Etika Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menghindari diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Prinsip ini mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan. Dan begitu pula seterusnya dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing sila memiliki etikanya masing-masing. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan ataupun panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal tersebut bisa dilakukan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, bahkan di kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti memiliki salah satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Contohnya seperti cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Alasan mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma susila adalah seperangkat nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Norma susila memberikan pedoman mengenai perilaku yang dianggap baik, benar, dan sesuai dengan standar etika dalam suatu budaya atau komunitas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai moral, politik, dan sosial yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila yang berkaitan dengan norma susila adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Sila ini mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang sejalan dengan norma susila. Dalam konteks sila kedua Pancasila, norma susila berfungsi sebagai panduan atau pedoman perilaku yang diharapkan dari setiap warga negara Indonesia. Norma susila yang mengajarkan tentang saling menghargai, saling beradab, dan saling memperlakukan dengan keadilan yang sangat relevan dengan sila kedua Pancasila.
Misalnya, norma susila yang mendorong sikap saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh sila kedua Pancasila. Dengan mengamalkan norma susila tersebut, seseorang akan menunjukkan perilaku yang menghormati martabat kemanusiaan, memperlakukan orang lain dengan adil, dan berupaya menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dengan demikian, norma susila berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Secara keseluruhan, hubungan antara norma susila dengan sila kedua Pancasila adalah bahwa norma susila memberikan panduan dan pedoman perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang diusung oleh Pancasila. Norma susila merupakan implementasi praktis dari nilai-nilai etis dan moral dalam konteks sila kedua Pancasila. Di era digital yang begitu maju seperti sekarang, generasi Z menjadi saksi perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam perjalanan hidup mereka. Generasi Z berjumpa dengan berbagai situasi dan tantangan yang melibatkan interaksi sosial. Bagaimana mereka merespon, bertindak, dan berkomunikasi dalam situasi tersebut akan mempengaruhi perkembangan mereka sebagai individu yang berbudaya dan beretika. Sosialisasi norma susila menjadi sangat penting dalam membentuk karakter generasi Z. Norma-norma susila merupakan aturan-aturan moral yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi yang tepat, generasi Z akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman untuk menjalankan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam bermasyarakat. Bentuk sosialisasi norma susila bagi generasi Z membuat program pendidikan online interaktif yang mengajarkan nilai-nilai etika dan norma sosial. Membangun komunitas daring yang mendorong generasi Z untuk berbagi pengalaman dan diskusi. Mendorong generasi Z untuk terlibat dalam program pelayanan masyarakat yang berfokus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sosialisasi norma susila akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi generasi Z dan masyarakat luas. Dengan mempraktikkan norma-norma susila, generasi Z dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang inklusif, beretika, dan penuh rasa persaudaraan.